Biasanya kan hanya karir di transport, pesawat dan lainnya, sedangkan ini adalah upaya yang menjadi terobosan baru terhadap dunia karir mereka, yaitu di helikopter. Membuat mahasiswa lebih bisa berinovasi, paham terhadap perubahan zaman. Kan sekarang juga era digital ya. Jadi dengan creative thinking itu membuat mahasiswa harus bisa lebih beradaptasi. Kali ini kita kembali dengan narasumber kita yang sangat luar biasa karena kita baru saja melakukan kuliah umum dengan tema yang sangat menakjubkan, yaitu Fresh Perspective of eVTOL, the Business Innovation Transforming Aerial Transportation and Logistics in Frontier Outermost and the Underdeveloped Regions. Bersama kali ini dengan Dekan dari Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis, Ibu Dr. Melia Eka. Ibu, apa kabar Bu Melia? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Ibu, alhamdulillah. Akhirnya kita berjumpa lagi, dan menariknya nih hari ini kita nggak cuma ngobrol di interview Bu ya. Ini selain sebuah kehormatan karena kami Heli Expo Asia juga dengan White Sky baru melaksanakan MOU, di mana Ibu yang menandatangani dengan para pimpinan dari White Sky dan Exia. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Aduh. Mas Rahmat ya, saya panggil ya. Betul. Bu Melia, ini kan kalau saya ini dengar menarik juga ya Bu ya. Ibu ini memiliki latar belakang ya. Mungkin kalau saya bilang boleh lah ada penerbangannya, karena kan Ibu saat ini sudah doktor, dan saat mengambil dokter tentu ada namanya disertasi. Katanya tuh tentang penerbangan. Itu kayak gimana sih Bu, mungkin sebelum kita mulai? Ya, memang waktu itu saya sempat istilahnya mendalami ya penerbangan, karena memang pada waktu itu cukup menarik, isu-isunya di penerbangan tuh tinggi gitu ya isunya. Jadi saya mengambil disertasi tentang penerbangan dan tentang keselamatan penerbangan pada waktu itu. Jadi mode yang saya ini adalah pesawat waktu itu, pesawat udara gitu, yang kemudian saya melihat dari bengkel pesawat. MRO Bu ya, lebih ke situ. Iya, ya? betul. Oh, tapi kalau untuk ke helikopter belum sempat menyentuh ke sana Ibu? Kebetulan pada waktu itu saya juga punya sekolah gitu ya, sekolah teknisi, di mana sekolah teknisi itu juga ada helikopternya begitu ya, A3 waktu itu ya. A3 ya, betul. Teknisi. Nah, tapi pada waktu itu belum banyak pesertanya. Ya, jadi yang paling banyak itu justru dari pesawat. Nah, ini menarik Ibu, karena gini loh, orang kalau punya S3 dengan disertasi yang terkait dengan MRO, apalagi penerbangan ya, tadi maintenance, repair, overhaul, dan juga Ibu tadi ada A3, mungkin AMTO Bu ya kalau kamu bilang. AMTO, betul. Ya itu kan pasti ada background terkait aviasi. Nah, mungkin boleh nggak sih Bu cerita sedikit balik ke belakang tentang perjalanan karir Ibu sampai hari ini menjadi dekan FLTB di ULBI? Silakan. Oh iya, saya memang di akademisi yang sebelumnya memang pernah di perusahaan. Kemudian beralih ke akademisi, dan kemudian di akademisi itu banyak posisi-posisi ya, misalnya dari ketua program studi, karena memang saya latar belakangnya teknik industri, jadi bisa masuk ke semua bidangnya, terutama bidang penerbangan pada waktu itu. Nah, dari ketua program studi kemudian naik ke wakil dekan ya di perguruan tinggi yang lama begitu ya, kemudian masuk ke perguruan tinggi yang baru, menjadi wakil dekan juga, dan kemudian pada saat menjadi universitas sempat menjadi wakil rektor juga bidang akademik, dan sekarang menjadi dekan gitu. Itu posisi ya, posisi. Tapi kalau untuk perusahaan dulu di penerbangan juga Bu, atau bagaimana yang karir Ibu dulu? Oh enggak, saya hanya sebagai peneliti di penerbangan. Iya. Bidangnya apa? Aeroperator kah, bengkel atau apa? Iya, bengkel waktu itu. Menarik. Nah, Ibu, ini kan kalau kita bicara mengenai FLTB ya, kita kan pasti memastikan juga bahwa lulusannya memiliki kompetensi yang diperlukan di industri Bu ini. Dan apa saja sih Bu langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan atau yang telah dilakukan oleh fakultas
dan untuk mempersiapkan lulusannya dalam kita akan menghadapi dunia tantangan kerja yang dinamis ini? Iya. Yang pertama adalah bagaimana mereka bisa menerapkan komunikasi, creative thinking, koordinasi gitu ya, maksudnya teamwork dan lain sebagainya gitu. Nah, yang sekarang justru sedang harus lebih ditingkatkan tuh tentang itu tadi, tentang creative thinkingnya. Itu yang akan membuat mahasiswa lebih bisa berinovasi, paham terhadap perubahan zaman. Kan sekarang juga era digital ya. Jadi dengan creative thinking itu membuat mahasiswa harus bisa lebih beradaptasi, itu aja. Baik. Terima kasih Bu. Nah, kalau kita lihat bicara mengenai Indonesia, tentu saya boleh katakan ada tantangan logistik Bu ya. Kalau kita lihat infrastruktur juga ada tantangan. Kualitas dan ketersediaannya nih masih menjadi kendala utama, kualitas dan ketersediaan. Dengan ada transportasi udara, khususnya helikopter atau eVTOL, akan menunjang itu mungkin. Tanggapan Ibu silakan. Ya, itu menjadi salah satu celah ya, salah satu celah penting sebenarnya yang membuka wawasan dari mahasiswa atau dari calon-calon begitu ya, calon-calon pemimpin ini bisa menduduki celah-celah tersebut. Pangsa pasarnya ini masih luas dan diisi oleh SDM-SDM yang masih belum banyak begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah mahasiswa ini bisa mempelajari teknologi yang berkembang di bidang teknologi transportasi, ya kan? Nah, membuka celah transportasi udara, membuka celah era digital, dan kemudian juga memperluas jaringan terhadap perusahaan-perusahaan itu. Itu yang. Oke, menarik juga Ibu. Nah, ini kan tadi kita baru saja menandatangani PKS Ibu, bahkan sudah perjanjian kerjasama antara White Sky juga dengan Heli Expo Asia. Nah, tentu kan ini kita sama-sama untuk mengubah tantangan bersama di masa depan untuk mengembangkan solusi inovatif di bidang transportasi Bu, khususnya transportasi udara ya. Tanggapan Ibu dengan ada kerjasama ini bagaimana Bu? Oh, ini justru membuka peluang ya, penambahan wawasan terhadap mahasiswa, terutama bagaimana mereka bisa memilih tambahan lagi karir-karir yang ada begitu. Biasanya kan hanya karir di transport, pesawat dan lainnya, sedangkan ini adalah upaya yang menjadi terobosan baru terhadap dunia karir mereka, yaitu di helikopter gitu. Untuk pengangkutan ya, pengangkutan atau pergerakan yang tadi saya katakan manusia atau barang gitu. Baik. Nah, kemudian saya yakin tadi Ibu sudah melihat dalam paparan pimpinan kami juga bahwa di dalam Heli Expo Asia nanti teman-teman dari ULBI akan kami undang ke sana for free tentunya, dan ada forum edukasi yang datang tentu para praktisi dari internasional, kemudian dari nasional, mereka yang berkecimpung, selain praktisi, akademisi juga, mereka yang berkecimpung langsung pada dunia penerbangan. Tentu mereka akan bisa langsung belajar apa sih Bu manfaat hal itu tadi yang untuk mahasiswa ULBI, kalau Ibu boleh bilang. Ini dari segi forum edukasinya Bu. Iya. Kita bisa melihat mungkin minat bakat mereka ya, minat bakat mereka dalam bidang transportasi khususnya ya, transportasi, dan ini bisa mengembangkan wawasan mereka, itu aja mungkin. Ya. Oke, terakhir Ibu, apa sih Bu pesan buat teman-teman mahasiswa di ULBI, pesan dari Ibu untuk masa depan mereka, untuk berkarir juga? Oke. Pertama ya, kalau untuk bisa berkarir tentu harus tetapkan tujuan karirnya ya. Terus setelah itu mereka juga harus bisa mengembangkan ya kemampuan mereka dalam bekerja sama. Jangan menunggu kesempatan, tapi ciptakanlah kesempatan itu. Jangan menunggu kesuksesan, tapi bangunlah kesuksesan itu. Anda adalah arsitek karir Anda, gitu. Siap, cakep Ibu Melia. Aduh, terima kasih loh Ibu atas kesempatan dan kepercayaan Ibu yang Ibu berikan kepada Heli Expo Asia dan juga White Sky. Kita sudah bisa, alhamdulillah, melakukan PKS. Semoga kedepannya tetap terjalin dan harapan kami tetap
bisa memajukan industri di penerbangan khususnya helikopter dalam hal ini SDM-nya. Iya, Karena betul. saya yakin negara yang baik, industri yang baik tidak mungkin kalau SDM-nya itu tidak baik. Baik, ya.